Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 4C dengan anggota saya sendiri Rismawati dengan NIM 1202070004 dan juga Topik dengan NIM 1202070082. Kami di sini akan menjelaskan mengenai peranan kepala sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, untuk topik pembahasan yang akan kami paparkan yaitu yang pertama ada kepemimpinan kepala sekolah, yang kedua ada program bimbingan dan konseling, yang ketiga ada tugas pokok kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yang keempat ada fungsi pokok kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yang kelima ada tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, dan yang terakhir ada peranan kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, untuk yang pertama ada pembahasan mengenai pengertian kepemimpinan kepala sekolah. Sekolah merupakan sebuah lembaga formal sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Di sekolah terdapat beberapa komponen yang saling melengkapi, seperti kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik, dan objek lainnya. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu organisasi yang melayani peserta didik dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan koordinator, beserta guru pembimbing sebagai pelaksana utama dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kepemimpinan merupakan ilmu untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang dalam sekumpulan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan sikap saling menghargai dan juga menghormati perbedaan, serta untuk membangun sebuah kekuatan. Sedangkan pemimpin adalah orang yang memimpin dan menjalankan sifat-sifat kepemimpinan. Kepala sekolah adalah seseorang yang menentukan titik suatu lembaga pusat sekolah yang bersifat kompleks dan juga memerlukan suatu organisasi untuk berkoordinasi. Suatu keberhasilan sekolah dapat dikatakan dengan keberhasilan kepala sekolah tersebut, koordinasi yang tepat, dan juga baik dengan elemen yang terdapat di sekolah menjadi salah satu indikator keberhasilan manajemen pendidikan di sekolah. Kepala sekolah merupakan kepala satuan pendidikan yang sepenuhnya memiliki tugas sebagai manajerial, pembangunan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 yang dapat dipahami sebagai tugas inti dari kepala sekolah tersebut. Nah, untuk menunjang program tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan, maka ketersediaan sarana dan prasarana, juga ketersediaan tatap muka secara formal antara guru BK dan juga pembagian tugas guru BK. Nah, yang selanjutnya ada pengertian program bimbingan dan konseling. Program merupakan rancangan suatu yang akan dijalankan. Bimbingan merupakan suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan juga bermanfaat bagi sosialnya. Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dan konseling untuk pemberian bantuan melalui pertemuan langsung ataupun secara tidak langsung dengan klien. Nah, program bimbingan dan konseling merupakan rancangan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang disusun berdasarkan need assessment atau penilaian kebutuhan. Program bimbingan dan konseling yang digunakan di Indonesia berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 adalah program bimbingan dan konseling komprehensif. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling dilakukan di luar jam sekolah siswa. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan tidak merugikan waktu untuk belajar mengajar, khususnya kegiatan belajar mengajar tersebut. Pengorganisasian bimbingan dan konseling adalah usaha untuk mengintegrasikan sumber daya manusia, warga sekolah, dan juga non-manusia atau sarana pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan sistem bimbingan dan konseling untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk selanjutnya ada tugas pokok kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling, namun ditentukan juga oleh keterampilan seluruh staf sekolah, terutama sebagai kepala sekolah dan kepala sekolah tersebut sebagai administrator dan juga supervisor. Nah, sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan seluruh program sekolah, khususnya program layanan bimbingan dan konseling. Karena posisinya sangat sentral, kepala sekolah adalah orang yang paling berpengaruh dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, yang selanjutnya ada sebagai supervisor. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program penilaian, penelitian, dan juga perbaikan atau peningkatan layanan bimbingan dan konseling yang membantu mengembangkan kebijakan dan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, selain jadi supervisor dan juga administrator, maka tugas kepala sekolah dalam pengembangan program bimbingan dan konseling adalah yang pertama ada staff selection, yaitu memilih staf yang memiliki kepribadian dan juga pendidikan yang cocok untuk melaksanakan tugasnya. Termasuk di sini mengadakan analisa untuk mengetahui apakah di antara staf yang ada terdapat orang yang sanggup melakukan tugas yang lebih spesialis. Nah, yang kedua ada description of staff roles, dengan tugas dan perannya dari staf dan membagi tugas dan tanggung jawab. Untuk menentukan tugas-tugas ini, kepala sekolah dapat meminta bantuan kepada anggota staf yang lainnya. Yang ketiga ada times and facilities, yaitu mengusahakan dan mengalokasikan dana waktu dan fasilitas untuk kepentingan program bimbingan dan konseling. Yang keempat ada interpretation of program. Nah, di sini menginterpretasikan program bimbingan dan konseling kepada murid-murid yang diberi pelayanan, kepada masyarakat yang membantu program bimbingan dan konseling. Dalam menginterpretasikan program bimbingan dan konseling, mungkin perlu bantuan dari staf bimbingan konseling, tetapi tanggung jawab terletak pada kepala sekolah sebagai administrator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menjelaskan tentang fungsi pokok kepala sekolah dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Kepala sekolah mempunyai dua fungsi utama dalam program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, mengatur organisasi bimbingan. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah sekaligus menyusun program bimbingan dan konseling yang dimasukkan ke dalam program pembelajaran yang dengan sedemikian rupa agar program tersebut dapat bersatu dan terlaksana secara bersamaan dengan program pendidikan. Penyusunan itu bisa dilakukan dengan cara memasukkan informasi yang ada pada program bimbingan dan konseling dalam pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, atau juga bisa dengan memberi waktu khusus untuk program bimbingan dan konseling. Guru yang ditugaskan untuk melakukan bimbingan dan konseling yaitu guru BK atau konselor diberi waktu khusus untuk melaksanakan kegiatan konseling. Yang kedua, dalam pimpinan administrasi bimbingan. Sebagai pemimpin dan juga anggota administrasi sekolah, kepala sekolah juga wajib menyediakan fasilitas dan perlengkapan lainnya. Di antaranya yaitu ruangan bimbingan khusus, blanko, catatan kumulatif dan sebagainya yang berkenaan dengan program bimbingan dan konseling. Penyediaan ruangan khusus serta perlengkapan lainnya diharapkan dapat
digunakan dengan sebaik mungkin sehingga bimbingan dan konseling itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya dari pembahasan di atas, maka dapat disatukan antara tugas dan fungsi kepala sekolah sebagaimana yang dijelaskan oleh Junika Nur Ihsan dalam bukunya, yaitu yang pertama, mengakomodasikan seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, penyuluhan, dan juga pelatihan serta bimbingan. Nah, yang kedua yaitu menyediakan dana dan sarana dan prasarana yang menunjang guna pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, memberi kemudahan bagi keterlaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kelima, menetapkan koordinator guru pembimbingan. Nah, yang keenam ada membuat surat tugas guru dalam proses bimbingan dan konseling pada awal semester. Yang ketujuh, mengadakan kerjasama dengan instansi lain guna terlaksananya proses bimbingan dan konseling. Selain fungsi utama kepala sekolah yang telah dipaparkan sebelumnya, kepala sekolah juga mempunyai tanggung jawab dalam program bimbingan dan konseling di sekolah. Di antaranya yaitu kepala sekolah mampu mengarahkan dan menambah pengetahuan bagi guru untuk dapat lebih memahami keadaan siswa. Di sini kepala sekolah sekali memimpin guru-guru untuk mengetahui sifat dan perkembangan siswa secara individu, baik secara individu maupun kelompok. Guru wajib mengetahui keadaan siswa baik dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan diharapkannya juga guru dapat mengadakan kontak langsung dengan orang tua siswa. Yang kedua, kepala sekolah memperkenalkan kepada guru-guru cara menolong siswa mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Di sini kepala sekolah dapat mengarahkan agar guru-guru mengetahui kebutuhan pokok siswa dalam perkembangan jiwanya dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang mendasar. Kepala sekolah memimpin dalam menyelenggarakan program testing yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa, kepribadian, hasil belajar, bakat dan minat, dan sebagainya. Yang keempat, kepala sekolah melengkapi dan menyediakan kebutuhan staf bimbingan dan konseling dengan melakukan pelatihan dan menambah pengetahuan bagi staf bimbingan dan konseling maupun guru-guru yang menunjang pelaksanaan BK di sekolah. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga di luar sekolah. Di sini, kepala sekolah bisa menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yang di luar sana, seperti dokter, psikiater, psikolog, maupun lain-lainnya. Hal ini berkenaan dengan pelaksanaan rujukan dan pihak konselor sekolah apabila sekiranya masalah siswa lebih cepat ditangani oleh pihak-pihak di luar sekolah. Yang keenam, mengkoordinasi seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan di sekolah, sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan konseling merupakan suatu kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis. Yang ketujuh, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedelapan, memfasilitasi guru bimbing atau konselor untuk dapat mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Yang kesembilan, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan dan pelaksanaan program penilaian dan upaya untuk menindaklanjuti pelayanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, memimpin bawahannya dalam merencanakan dan menyelenggarakan administrasi program testing dan dalam mengolah serta mempergunakan hasilnya. Rencana kepala sekolah
ini mencakup penjelasan secara singkat mengenai arti, tujuan, dan pentingnya program, aspek-aspek anak atau bakat-bakat yang diperlukan di tes atau yang diukur, cara-cara kerjasama dalam mengatur testing dan mengolah, serta aplikasi hasil-hasil testing tersebut. Dan berlanjut ke materi terakhir, yaitu peranan kepala sekolah dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Peran kepala sekolah dalam melakukan bimbingan dan konseling itu ada 7 yang kami cantumkan. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator atau pendidik. Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan, dan guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum yang ada di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, tentu saja akan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya. Sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidikan, salah satunya itu yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogianya dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan di sekolah seperti MGMP atau MGP tingkat sekolah, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah seperti kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap kompetensi para gurunya. Oleh karena itu, kepala sekolah seyogianya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya meningkatkan kompetensi guru. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dari hasil supervisi itu dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan. Selanjutnya diupayakan solusi pembinaan dan tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sudarman Damin, mengemukakan bahwa menghadapi kurikulum yang berisi perubahan-perubahan yang cukup besar dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi pengajaran, sudah sewajarnya kalau guru mengharapkan saran dan bimbingan dari kepala sekolah mereka. Dari ungkapan tersebut mengandung makna bahwa kepala sekolah harus betul-betul mengawasi tentang kurikulum sekolah. Mustahil seorang kepala sekolah dapat memberi saran dan bimbingan kepada guru
sementara dirinya tidak menguasai dengan baik kurikulum tersebut. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Gaya kepemimpinan sekolah seperti apakah yang dapat menumbuhkan Gaya kepemimpinan kepala sekolah seperti apakah yang dapat menumbuhkan kreativitas sekaligus dapat mendorong terhadap peningkatan kompetensi guru dalam kepemimpinan? Setidaknya kita mengenal dua gaya kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, seorang kepala sekolah dapat menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut secara tepat dan fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Mulyasa menyebutkan kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama itu kepala sekolah harus jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, dan sebagai contoh suri tauladan yang baik. Yang keenam, kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja. Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kinerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama, guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Yang kedua, tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas dan menginformasikan kepada guru sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja. Para guru dapat dilibatkan dalam penyusunan program tersebut. Yang terakhir yaitu yang poin ke-7, kepala sekolah sebagai wirausahawan. Dalam penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah sejatinya dapat menciptakan pembaharuan, keunggulan komparatif, serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya. Mungkin pemaparan dari kelompok 8 mengenai peranan kepala sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling cukup sekian. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.